Anda edisi Sabtu 6 Agustus 2022. Siang ini kami akan menyajikan berbagai informasi mengenai peristiwa yang terjadi di tanah air dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firda Ananda dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Polrestabes Semarang menangkap pelaku pengeroyokan terhadap 3 taruna kampus pelayaran AMNI Semarang. Dari 20 pelaku yang melakukan pengeroyokan, polisi masih menangkap 5 pelaku. Kejadian pengeroyokan tersebut bermula saat para pelaku berkumpul di sekitar Pasar BK Ngemplak Simongan, Semarang Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng, ada Iwan Arifianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Iwan. Ya, terima kasih Firda. Selamat siang pemirsa Tribun Jateng maupun Tribun News dimana berada. Benar ya Firda ya. Polrestabes Semarang kemarin baru saja mengamankan 5 dari 20 tersangka atau pelaku pengeroyokan terhadap 3 mahasiswa pelayaran AMNI Semarang. Dari 5 tersangka itu, polisi masih mengembangkan penelusuran atau penangkapan sehingga masih ada 15 tersangka yang masih buron. Untuk kronologi kejadian pengeroyokan itu bermula ketika 3 mahasiswa AMNI itu pulang pada saat dari minggu kemarin, pulang dari makan nasi goreng di daerah MT Haryono sekitar pukul 1:30 dini hari. Setelah mereka pulang, mereka tiba-tiba dihadang oleh kelompok biker. Mereka adalah kelompok biker Pasar BK, yang mana biker itu memang mencari lawan atau mencari musuh yang secara rancu ya, tidak dikenal atau memang mereka berkeliling selepas melakukan pesta miras, kemudian mereka berkeliling mencari musuh secara acak, tidak memandang siapapun, tidak kalau atau apapun. Mereka seperti ketika mereka menemukan kelompok pemuda lain di jalan akan mereka royok seperti itu. Kebetulan 3 mahasiswa AMNI itu saya ceritakan tadi habis makan nasi goreng, kemudian mereka hendak pulang ke kos mereka. Mereka adalah 3 mahasiswa dari luar Pulau Jawa yang kuliah di sekolah taruna, sekolah pelayaran di Semarang. Mereka diteriaki oleh kelompok 20 gangster itu. Mereka mengira adalah teman mereka, sehingga mereka mengurangi laju kendaraan. Namun selepas itu mereka dikejar oleh para gangster itu. Ternyata tanpa basa-basi mereka langsung hajar salah satu korban yang bernama Yuyus. Korban Yuyus ini dihajar menggunakan celurit di bagian kepala. Informasi yang kami terima dari pihak kepolisian, akibat sabetan senjata tajam celurit yang dilakukan oleh satu tersangka itu, korban mengalami luka parah di bagian kepala, bahkan sampai tembus ke otak, padahal korban menggunakan helm. Tak sampai di situ, si korban 3 orang ini menaiki 2 motor, mereka lari ke arah jalan Dr. Cipto Semarang atau ke arah timur. Namun mereka terus dikejar oleh kelompok gangster itu hingga salah satu korban di situ yang tadi dengan sabetan celurit di bagian kepala akhirnya terjatuh. Kemudian dia di tubuhnya dilindas oleh salah satu tersangka dengan sepeda motor. Habis itu mereka mengejar bertubi-tubi. Bagaimana dengan kondisi dua korban lainnya? Dua korban lainnya sempat dihajar juga oleh para gangster itu. Namun mereka lebih beruntung karena tidak mendapatkan sabetan senjata tajam. Mereka hanya mendapatkan pukulan tangan kosong dan alat pemukul gitu, berupa kayu seperti itu. Jadi mereka masih memiliki kesadaran dan masih memiliki fisik untuk kabur. Kemudian 2 korban lainnya itu langsung loncat ke kali karena lokasi penganiayaan berada di dekat kali gitu. Mereka loncat ke kali, kemudian mereka bersembunyi di gorong-gorong. Habis itu si korban Yunus ditinggalkan begitu saja, kemudian ditolong oleh para warga yang berada di sekitar lokasi kejadian pukul 2:30 dini hari. Kemudian korban dibawa ke rumah sakit KRMT Wongsonegoro Semarang. Kondisi korban saat ini masih kritis. Berdasarkan informasi kepolisian, hampir sepekan ini korban mengalami luka kritis dan belum sadarkan diri. Firda dan pemirsa Tribun News berada, saat ini polisi juga masih menunggu 15 tersangka lainnya yang saat ini masih buron. Polisi juga mengimbau kepada 15 tersangka itu untuk segera menyerahkan diri karena polisi meyakini cepat atau lambat para tersangka lainnya akan dibekuk.
para tersangka juga diancam pasal 170 KUHP yang mana diancam ini ya soal pengeroyokan hukumannya 9 tahun penjara. Begitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jateng, Iwan, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari pelaku pembacokan Ramadhani Wibi Saputra. Berikut liputannya untuk Anda. Terus memang setiap malam ngeluyur nyari musuh. Saya baru tahu di malam itu Pak, pas waktu malam itu Pak. Saya kalau waktu berjajakin gitu udah minum dulu. Dan saya ke situ baca minum mau pulang malah itu toh gosong bilang yuk metu yuk setelah bengi dari musuh gitu Pak. Nah, terus tiba-tiba muklis pulang ambil itu senjata tajam. Tiba-tiba saya dikasih mas gue iki mas dijaga-jaga wes tak bawa gitu. Oh memang patroli ini namanya patroli cari musuh. Ya biasanya kalau bilang gitu Pak. Cari musuh. Iya Pak. Mas berarti biasanya sudah berkali-kali ya? Kali betok toh. Saya ikutnya baru kali yang ini toh. Terus kalau biasanya cari musuh itu baca orang diambil barang berharga ini. Tidak Pak, saya tidak. Satuan Reserse Kriminal Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease menangkap seorang pria yang mengaku dan menyamar sebagai anggota polisi lalu lintas pada Rabu 3 Agustus. Anggota polisi lalu lintas gadungan itu berinisial FLW alias A. FLW ditangkap karena beberapa korban melapor perbuatannya ke Polresta Pulau Ambon. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon, ada Alvin Risanto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Alvin. Ya baik, terima kasih rekan Firda. Halo Tribuners. Jadi FLW ini dilaporkan oleh 3 korban yakni SL, JU, dan AFK dikarenakan polisi gadungan ini yakni FLW ini melakukan perbuatan menahan korban di jalan Kota Ambon. FLW ini modus operandinya itu dia mengintai di waktu malam dan di waktu subuh para remaja yang melakukan pelanggaran yang tidak memakai helm dan juga tidak berboncengan, tidak memakai helm. Dan FLW ini juga pada saat menangkap para korbannya, di mana FLW menanyakan surat-surat berkendara dari korban-korbannya ini, dan ketika korbannya tidak bisa menunjukkan surat-surat berkendara seperti SIM dan STNK, FLW langsung tersangka ini langsung melakukan jaminan, meminta uang. Kalau tidak ada uang maka jaminannya adalah HP, dan nanti setelah korban sudah bisa memberikan dokumen seperti STNK dan SIM di kantor polisi, maka FLW ini langsung kabur dari tempat kejadian sebelumnya. Dia menyarankan kepada korban untuk langsung untuk mengangkat HP-nya, bisa langsung datang di kantor polisi terdekat karena dia bertugas di kantor polisi terdekat. Misalnya korbannya berada di Jembatan Merah Putih Kota Ambon, maka dia akan menyuruh korban untuk pergi di kantor polisi terdekat di Polsek Baguala, Teluk Ambon. Dan pada saat korban ini datang, namun tidak ada pelaku di situ, dan korban langsung melakukan pelaporan. Dan pada hari Rabu tanggal 3 Agustus kemarin, korban langsung diamankan di salah satu kecamatan di Kota Ambon, yaitu Kecamatan Nusaniwe. Korban diamankan tanpa perlawanan, dan di saat diinterogasi oleh para petugas, korban mengaku bahwa sudah 16 kali atau 16 orang dia melakukan seperti operasinya seperti berbuat jadi polisi gadungan lalu lintas. Dan dari 16 korban yang diketahui itu sudah 16 HP yang dia amankan dan dia jual, di mana total keseluruhannya itu mencapai 50 juta rupiah. Dan saat ini korban sudah diamankan di Mapolresta Pulau Ambon, di mana korban dijerat pasal 378 atau pasal 372 junto pasal 64 KUH pidana,
atas melanggar penipuan dan juga penggelapan, dan korban terancam hukuman 4 tahun penjara. Begitu rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Alvin dari Tribun Ambon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara yang tadi sudah dimulai oleh rekan Alvin dari PSKC Humas Polresta Ambon, Ibda Moyo Utomo. Berikut liputannya untuk Anda. Modusnya dari tersangka ini adalah dia menggunakan masker TNI Polri dan pernah menggunakan helm Polri. Kemudian targetnya adalah remaja yang usia masih dini, dia menggunakan kendaraan yang tidak menggunakan helm dengan cara memperhentikan atau menyetop, kemudian menanyakan surat-surat. Setelah dari pengendara tidak mempunyai surat, dia meminta korban ini, tersangka meminta korban itu HP untuk jadi jaminan. Kemudian menerangkan nanti ambilnya di kantor polisi terdekat. Ternyata setelah dari diselidiki korban ini sudah membawa surat-suratnya ke kantor polisi terdekat, ternyata tersangka ini tidak ada. Korban berapa banyak sih? Korbannya pengembangan sekitar 16 orang. Semua remaja Pak ya? Rata-rata semua remaja. Pak, tadi pernah pakai helm polisi. Dengan hasil penipuan itu, dia langsung menjualnya ke tempat penjualan HP. Apakah orang-orang yang pemilik HP juga bakal diperiksa atau? Untuk itu diinventari saksi, keterangan saksi dia. Pak, ini komplotan atau dia perorangan Pak? Dia ini masih sendiri. Dia Kerjanya itu sendiri. PNS atau karyawan atau apa? Dia pengangguran. Itu penangkapan kapan itu Pak? Kapan itu? Kronologi penangkapan. Jajaran Satreskrim Polres Belitung mengamankan 3 tersangka dugaan pencurian 10 tabung gas 12 kg di rumah makan Timpo Duluk, Jalan Pilang, Desa Dukong pada Rabu 3 Agustus. Mirisnya 3 pelaku masih berusia 14 tahun, yakni berinisial FAR, SJ, dan FKY. Bahkan 2 diantaranya masih berstatus sebagai pelajar SMP. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Belitung, ada Dede Suhendar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dede. Ya, baik Firda dan Tribuners, bisa kami sampaikan jajaran Polres Belitung telah mengamankan 3 orang remaja yang diduga melakukan tindak pidana pencurian 10 tabung gas ukuran 12 kg di rumah makan Timpo Dulu yang beralamat di Desa Dukong, Kecamatan Taimbaran, Kabupaten Belitung pada tanggal 3 Agustus kemarin. Ketiga remaja tersebut berinisial FAR, SJ, dan FKY yang masih berusia 14 tahun. Bahkan 2 orang di antara pelaku tersebut masih berstatus pelajar SMP. Berdasarkan hasil konferensi pers yang digelar oleh Polres Belitung pada hari Jumat kemarin, untuk kronologis kejadian itu bermula saat karyawan dari rumah makan tersebut sedang menyiapkan makan siang untuk pelanggannya pada hari Kamis tanggal 29 Juli siang lalu. Kemudian setelah ia mengecek di bagian dapur, ternyata tabung gas sudah tidak berada di dapur tersebut. Kemudian ia berinisiatif untuk mengecek di bagian gudang, ternyata stok tabung gas juga sudah berkurang. Padahal seingatnya stok tabung gas justru masih banyak. Oleh sebab itu, ia langsung melapor kepada pemilik rumah makan dan langsung mengecek video CCTV yang terletak di bagian dapur. Setelah dicek, ternyata terdapat 3 orang tidak dikenal yang mengangkut tabung gas tersebut pada tanggal 21 Juli lalu, tepatnya sekitar pukul 12 siang. Setelah mendapatkan rekaman tersebut, pemilik rumah makan Timpo Dulu langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Belitung. Setelah mendapat laporan, tim Opsnal Polres Belitung langsung menuju ke lokasi kejadian, meminta keterangan para saksi dan mengecek rekaman video CCTV. Setelah mengantongi identitas dari ketiga pelaku, tim Opsnal langsung memburu ketiga pelaku di kediamannya masing-masing. Kasih Penmas Humas Polres Belitung, Ibda Belipina mengatakan karena usia dari ketiga pelaku tersebut masih di bawah umur, bahkan masih ada yang berstatus pelajar SMP, maka jajaran Satreskrim Polres Belitung tetap menerapkan proses peradilan anak sesuai dengan perundangan yang berlaku, seperti tidak melakukan penahanan terhadap ketiganya. Tetapi para pelaku tetap akan dijerat menggunakan pasal 363 ayat 1, ke-4 dan ke-5.
Untuk sementara ini kasus tersebut masih dilakukan pendalaman oleh jajaran Satreskrim Polres Belitung. Demikian Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Dede Swender dari Pos Belitung atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kasih Penmas Humas Polres Belitung, Ibda Belipinem. Berikut liputannya untuk Anda. Pasalnya pasal 363, ayat 1, 4, dan kelima KUH pidana. Untuk kejadian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WIB. Untuk TKP rumah makan Tempo Dulu, Jalan Pilang Lama, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Untuk barang bukti yang diamankan 10 tabung gas LPG seberat 12 kg. Untuk identitas anak yang berhadapan dengan hukum. Ya, rekan-rekan tolong diinginkan. Jadi untuk satu, inisial SAR, umur 14 tahun. Untuk dua, SJ, umur 14 tahun. Yang ketiga, FKY, umur 14 tahun. Untuk tersangka masuk melalui jendela kaca dan diangkut menggunakan mobil. Oh, mereka bawa mobil rental? Mobil orang tua daripada FKJ. Untuk pelaku sendiri Pak, masih sekolah betul? Untuk pelaku ini satu sudah tidak sekolah dan dua masih pelajar SMP. Kantor PDAM Kota Pangkal Pinang yang berlokasi di Bina Marga, Gang Bandes, Kelurahan Asam, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang, digeledah tim pidana khusus Keciari Pangkal Pinang pada Jumat 5 Agustus. Tim terdiri dari 5 orang dipimpin oleh Kasih Pitsus Kejari Pangkal Pinang Saiful Anwar, didampingi oleh Jaksa Fungsional Eko Putra Astaman. Kelimanya tampak mengenakan rompi bertuliskan Pitsus Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang. Sebelum memeriksa sejumlah dokumen dan mencari alat bukti lainnya, tim lebih dulu menemui PJS Direktur PDAM Kota Pangkal Pinang Ervani di ruang kerjanya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos. Ada Antoni Ramli yang akan melaporkannya. Silakan rekan Antoni. Ya, terima kasih Firda. Bisa kami sampaikan kemarin tim pidana khusus Kejari Pangkal Pinang melakukan penggeledahan di kantor PDAM Kota Pangkal Pinang yang berada di Jalan Gang Bandes, Kelurahan Asam, Kota Pangkal Pinang. Hasil pantauan kami di lapangan, tim tiba sekira pukul 09.30 WIB. Tanpa menunggu lama, tim langsung menuju ke kantor utama kantor PDAM Kota Pangkal Pinang, salah satunya menuju ke ruangan PLP Direktur PDAM Kota Pangkal Pinang, Ervani. Di situ tim sempat berbincang-bincang dan menemui Ervani sebelum akhirnya melakukan penggeledahan di sejumlah sudut ruangan, baik lemari maupun berkas-berkas yang ada di sejumlah staf di kantor PDAM Kota Pangkal Pinang. Dari informasi yang kami peroleh dari Kasih Pitsus dari Pangkal Pinang, Saiful Anwar, ada beberapa item yang menjadi sorotan pihaknya, salah satunya yakni soal SPPD, ini perjalanan dinas direktur dan peserta pegawai PDAM Pangkal Pinang. Selain itu ada juga soal penyambungan ilegal, ya, artinya di mana ada beberapa pelanggan yang tidak melakukan pembayaran, namun mereka melakukan penyambungan secara ilegal. Selain itu ada beberapa juga yang menjadi sorotan, yakni pengadaan peralatan water meter tester, ya, di mana alat ini biasanya digunakan oleh pihak PDAM untuk melakukan pengukuran pemakaian yang digunakan, yang ada misalkan ada komplain dari para pelanggan. Selain itu yang menjadi sorotan terakhir yakni anggaran representatif direktur PDAM tahun anggaran 2018 sampai 2021.
Dari hasil penggeledahan berlangsung kurang lebih sekitar 3,5 jam. Dari hasil penggeledahan tersebut, yang hasil pantauan kami, tim membawa sejumlah dokumen sebanyak 2 koper dokumen yang dibawa dari kantor PDAM Kota Pangkal Pinang. Sampai saat ini belum ada tersangka dalam kasus tersebut, namun pihak penyidik Pitsus Kejari Pangkal Pinang telah memeriksa sejumlah saksi seperti PJS direktur, termasuk direktur-direktur sebelumnya. Seperti itu, rekan Filda. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Antoni dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Lombok, Saudara. Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB berhasil membekuk dan menggagalkan peredaran ganja. Ganja yang diduga akan diedarkan di Kota Mataram dan Lombok Timur tersebut memiliki berat 1,7 kg. Pelaku ditangkap di pinggir Jalan Montong, Baan Peringga Jurang, Desa Mangkling, Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur pada Senin 1 Agustus. Sang pemilik barang, yakni ER, mengaku barang haram itu berasal dari Lampung, Sumatera. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Lombok. Ada Jimmy Sucipto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Jimmy. Baik, terima kasih Firda. Benar, Direktorat Reserse Narkoba Polda berhasil membekuk dan menggagalkan peredaran ganja. Dan kali ini, pada bulan Juli dan Agustus ini, sudah setidaknya hampir 2 kg lebih atau hampir mencapai 3 kg ganja yang berhasil digagalkan. Dan Direktur Reserse Narkoba Polda NTB, yakni Kombes Pol Didik Supriyadi, melalui Kabid Humas Kombes Pol Artanto, mengatakan bahwa kurir yang sempat dibekuk oleh tim mereka, tim opsional mereka, merupakan seorang buruh gitu, seorang buruh yang berinisial ER alias Don yang berumur 29 tahun. Dan diketahui saat penangkapan terjadi, ER ditangkap setelah menerima paket, yakni berupa dus air mineral yang berisi ganja dari salah satu jasa ekspedisi pengiriman. Dan setelah menangkap dan menggeledah ER, polisi melanjutkan pengembangan menuju rumah tersangka di Presak, Loyok, Sikur, Lombok Timur. Ditemukan alat menjual ganja seperti timbangan elektrik yang memang sudah dipersiapkan ketika barang haram tersebut sampai ke kediamannya. Dan lanjutnya dari keterangan tersangka, ER mengaku bahwa ia sudah menerima paket atau kiriman seperti ini sebanyak 4 kali. Dan pada keterangan selanjutnya, ER mengaku bahwa ganja ini atau ganja seberat 1,7 kg ini seharga 20 juta rupiah dan akan diedarkan di Kota Mataram dan juga di Lombok Timur. Dan selanjutnya pihak kepolisian akan terus mendalami terkait kasus peredaran ganja ini atas keterlibatan siapa saja di dalamnya. Dan Artanto menegaskan bahwa tersangka yang dijerat yakni pasal 111 ayat 2 dan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Baik, terima kasih Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kabid Humas Kombes Pol Artanto. Berikut liputannya untuk Anda. Siapa mengirimkan karena bahan pengembang. Sudah berapa kali Bang pengakuannya bahwa informasi dari keterangan 4 kali ya. Ini yang keempat yang sudah dilakukan dan terungkap. upahnya berapa untuk sekali pengiriman kekenatan? Kalau satu paket ini dia satu ya keterangan ini 10 juta. Kemudian bisa dipecah lagi sama dia berapa garis. Ya garis ya, dari tiap garis kurang lebih harganya 800.000. Jadi setiap paket yang dia kelola, yang dia pecah lagi, dia jual, keuntungannya mendapat 2-5 juta. Kalau rencana pemasarannya kemana aja nanti? Kawasan wisata atau kemana? Ya, silakan Pak Wan. Satgas Pamtas RI Malaysia Yonarmed 18 Komposit kembali membekuk seorang pria tersangka kurir sabu di pos Dalduk Aji Kuning Subatik Tengah Kabupaten Nunukan pada Jumat 5 Agustus kira pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Tersangka berinisial DS 32 tahun ketahuan membawa 1 kg sabu di dalam ransel hitam yang dibawanya dari Tawau, Malaysia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada Febrianus Felis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Felis.
Baik Firda dan Tribuners, dapat saya laporkan kembali bahwa pada hari Jumat 5 Agustus 2022 pukul 8 pagi, Satgas Pamtas RI Malaysia Unarmed 18 Komposit kembali membekuk seorang pria tersangka kurir sabu di pos Dalduk Aji Kuning, Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan. Tersangka inisial DS yang berusia 32 tahun itu ketahuan membawa 1 kg sabu di dalam ransel hitam yang dibawanya dari Tau Malaysia. Menurut keterangan dan Satgas Pamtas RI Malaysia, Letkol Yudi Ari Irawan menjelaskan, kemarin pagi pihaknya mengamankan DS setelah turun dari speedboat dan melewati pos Dalduk Aji Kuning. Diketahui speedboat yang ditumpangi oleh warga asal Kota Tarakan itu berhenti persis di belakang rumah dua negara yang berada di Pulau Sebatik. Begitu turun dari speedboat, tersangka DS berjalan melewati pos Satgas Pamtas dengan gelagat santai dengan membawa ransel hitam. Saat diperiksa, DS menunjukkan paspor dan KTP miliknya, dan alasan pergi ke Tau Malaysia adalah mengantarkan kedua orang tua yang sedang sakit di Tau, dan hari itu rencana dia akan kembali ke Tarakan. Untuk lebih memastikan, kata Yudi, pihaknya melakukan pemeriksaan isi tas ransel milik DS dan ditemukanlah 3 kemasan minuman susu kedelai soya produk Malaysia. Saat ingin diperiksa isi kemasan minuman soya itu, DS sontak menunjukkan gelagat panik. Karena curiga, Satgas Pamtas kemudian memeriksa isi kemasan minuman soya tersebut. Ternyata bungkus itu terlihat tidak rapi seperti sempat dibongkar atau ditutup kembali. Yudi beberkan saat bungkusan pertama kemasan minuman itu dibuka hanya berisi susu soya biasa. Lalu pada bungkus berikutnya, sabu yang ditemukan barang yang diduga sabu dibungkus menggunakan plastik bening berjumlah 21 bal. Belakangan diketahui paket 21 bal sabu itu beratnya 1 kg atau 1000 gram. Akhirnya tersangka dan barang bukti kemarin sore dibawa menuju Makotis untuk diserahkan kepada Satres Narkoba Polres Nunukan. Yudi menuturkan begitu DS dan barang bukti diamankan ke Makotis Nunukan, HP DS berbunyi lalu diminta petugas untuk mengangkatnya. Percakapan sempat didengar karena petugas percakapan tersebut di speaker sehingga petugas mendengar ada 3 pria berbeda yang sempat menghubungi DS, dan DS berpura-pura untuk tidak mengenal saat ditanyai berulang-ulang oleh penelpon yang diduga dari lapas Tarakan. DS sempat menjawab tidak mengenal penelpon tersebut dan mematikannya. Menurut Yudi, setelah DS matikan, ada sempat 2 kali, ada sempat 3 kali pria yang berbeda terus menghubungi DS untuk bertanya terkait dengan barang sabu yang dibawanya tersebut. Tetapi DS tetap berpura-pura tidak mengenal penelponnya. Setelah berkoordinasi dengan Opsnal Satres Narkoba Polres Nunukan, 3 pria yang menelpon DS merupakan napi yang sedang berada di lapas Tarakan. DS dijanjikan upah sebesar 30 juta apabila ia berhasil membawa paket sabu 1 kg itu dan diserahkan kepada penerima yang ada di Tarakan. Sabu tersebut rencana akan dijual seharga 27 juta per 1 bal. Ini tersangka DS dan sejumlah barang bukti sudah diserahkan ke Polres Nunukan untuk diproses hukum. Dan dari informasi yang dihimpun dari Satres Narkoba Polres Nunukan, saat ini pihaknya juga masih melakukan penyidikan terhadap 3 pria yang diduga merupakan napi dari lapas Tarakan. Demikian laporan sementara dari Nunukan, Kalimantan Utara. Felix kembali ke Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Felix dari Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari dan Satgas Pamtas RI Malaysia Unarmed 18 Komposit Letkol Yudi Ari Irawan. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi ditangkap barusan, dia ini HP-nya nyala terus, ini bisa ambil nih HP-nya. Ini nyala terus, ini HP-nya nih. HP-nya nyala terus. Kemudian kita speaker, dia bilang gimana barang aman. Nah, tapi tersangka ini tidak kooperatif.
dia langsung seolah-olah tidak kenal, amnesia. Siapa kamu? Siapa kamu? Jadi ini adalah kode dari organisasi narkoba ini, bahwa ini berarti dia kemungkinan, kalau setahu saya tangkap, berarti dia ketangkap. Jadi dia langsung ngomong langsung di temannya itu tiga kali dihubungi, yaitu ngomongnya, saya tidak kenal kamu, padahal dia sudah menyatakan barang. AA 23 tahun, ibu dari balita AS yang berusia 17 bulan, saat ini menjadi tahanan Polres Minahasa Utara. AA tega membunuh anak kandungnya di Perum CBA Gold Desa Mapanget, Talawan, Minahasa Utara, Sulawesi Utara pada Kamis 4 Agustus lalu. Hal itu disampaikan dalam press conference oleh Kapolres Minahasa Utara AKBP Bambang Yudi Wibowo. Kapolres mengungkapkan motif AA yang tega melakukan tindakan tersebut akibat sang suami jarang pulang ke rumah, sehingga pelaku melampiaskan amarahnya ke sang anak. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Manado, ada Fistel Mukuan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fistel. Ya, makasih rekan Firda. Memang kejadian kekerasan terhadap anak yang menyebabkan anak kandung meninggal ini dilakukan oleh AA pada hari Kamis 4 Agustus 2022 di perumahan CBA Gold Desa Mapanget, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara. Nah, saat kejadian itu di sore hari dan dari Polsek Timembe, Polres Minur Halo rekan Fistel, bisa mendengar kami dari sini? Dan Silakan rekan Fistel. ya, terima kasih rekan Firda. Untuk kasus kekerasan terhadap anak balita yang berusia 17 bulan terjadi pada hari Kamis sore 4 Agustus 2022 di perumahan CBA Gold Desa Mapanget, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Namun setelah mendapati laporan tersebut, di balita tular ternyata tidak pergi ke Polsek Tikala untuk menyerahkan diri ke Polsek Tikala. Dan dari Polsek Timembe terus melakukan penyelidikan dan pengembangan dan langsung mengangkat ibu dari bayi 17 bulan dari Polsek Tikala dan langsung dibawa ke Polres Minahasa Utara. Dan pada hari Jumat kemarin 5 Agustus 2022 dari Polres Minahasa Utara melakukan press conference dan di sana dihadirkan AA, ibu kandung dari balita yang meninggal akibat kekerasan yang dilakukannya. Nah, saat masukkan ke ruang press conference, ibu dari yang meninggal ini yang dikawal oleh satu polwan dari Polres Minur. Nah,
Dalam press tersebut Kapolres Minahasa Utara AKBP Bambang Momo didampingi Kasreskrim Polres Min AKP Fandi Bau dan Kasih Mas itu Anas Firdaus. Nah, dalam kesempatan tersebut Kapolres Minahasa Utara menceritakan kronologi kejadian di mana AA yang ibu kandung dari balita 17 bulan yang meninggal itu broken home dan suaminya jarang pulang sehingga dia melampiaskan amarahnya kepada anaknya. Nah, cara dia melakukan, ia memukul bagian wajahnya, kemudian terbentur di bagian dinding dan dia berencana ingin menolongnya, namun sangat disayangkan nyawa anaknya sudah tidak lagi tertolong dan dia langsung meninggalkan anaknya ke salah satu penjaga di rumah mereka dan dia menyerahkan diri di Polsek Tikala. Nah, dengan begitu dari Kapolres dan Satreskrim menyampaikan agar masyarakat terus berhati-hati dan jika ada di sekitar masyarakat terjadi hal-hal seperti itu, kekerasan pada anak, agar jangan takut dan segera dilaporkan, akan langsung ditindaklanjuti oleh Polres Minut. Selain itu, Kasreskrim Fandi Bau menyampaikan hukuman lebih berat jika yang melakukan penganiayaan adalah ibu kandung sendiri dan saat ini ibu kandung dari korban bayi 17 bulan maksud kami sudah di Demikian rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Fistel atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan akan kami tampilkan Tribuners wawancara yang tadi sudah diimbun oleh rekan Fistel dari Kapolres Minahasa Utara KBP Bambang Yudi Wibowo. Berikut liputannya untuk Anda. Teman-teman juga sudah monitor dan sudah lihat dari media terkait dengan perkara tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak kandung yang mengakibatkan kematian. Perlu saya jelaskan sedikit bahwa kejadian ini terjadi pada hari Kamis 4 Agustus 2022 pukul 13.00 WITA. Tempat kejadian perkara di rumah kontrakan tersangka di Perum CBA Gold, Desa Mapanget, Jaga 19, Kecamatan Talawahan, Kabupaten Minahasa Utara. Identitas korban yaitu anak Alisa Salsabila umur 1,6 tahun yang merupakan anak kandung dari tersangka. Kemudian tersangka yaitu Apriska Raja Atilu umur 23 tahun, lahir di Bayu Timur 20 Maret 1999, pekerjaan di rumah tangga, alamat perumahan Segagul, Desa Mapanget, Jaga 19, Kecamatan Talawan, Kabupaten Minahasa Utara. Saksinya yaitu AS, jadi sister, kemudian LK, tetangganya. Modus operandinya yaitu pertama pada saat tersangka sedang menyuapi korban untuk makan, namun korban tidak mau untuk makan, mungkin anak kecil, rewel. Kemudian korban dijelenti dengan jari tangan tersangka sebanyak 1 kali dan dipukul sebanyak 2 kali menggunakan telapak tangan tersangka mengenai pada bagian wajah korban, sehingga korban terjatuh ke belakang, terbentur lantai dalam posisi terlentang dan sempat kejang-kejang dan bernafas berat. Kemudian tersangka berupaya untuk menyadarkan korban dengan upaya memercikan. Warga Lipat Kajang Atas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil dihebohkan penemuan mayat di semak belukar pinggir jalan pada Jumat 5 Agustus siang. Warga sekitar yang heboh mengaku tak mengenali mayat tersebut. Satu-satunya ciri celana jeans biru yang dikenakannya, sementara tubuhnya tak mengenakan pakaian. Dari lokasi mayat dievakuasi menggunakan ambulans ke Puskesmas Simpang Kanan yang berjarak sekitar 300 meter dari lokasi. Belakangan barulah diketahui mayat tersebut bernama Busmin Sirait, 56 tahun penduduk Madumpang, Kecamatan Suro. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia, ada Dede Rosadi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dede. Ya, Firda, warga Kabupaten Aceh Singkil kemarin dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat, tepatnya di pinggir jalan di dekat semak belukar di Desa Lipat Kajang Atas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil.
Penemuan mayat itu menjadi heboh karena selain di pinggir jalan juga dekat dengan rumah penduduk di Desa Lipat Kajang Atas. Sementara saat penemuan memang banyak warga yang tidak mengetahui siapa sosok mayat tersebut sehingga menimbulkan persepsi bermacam-macam. Belakangan baru diketahui bahwa mayat tersebut bernama Busmin Sirait, warga Desa Mandumpang, Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil. Menurut informasi yang kami terima bahwa mayat tersebut merupakan kernet truk yang membawa semen dari Medan, Sumatera Utara, tujuan Lipat Kajang Atas. Nah, sampai di Lipat Kajang Atas, kemudian dilakukan penurunan semen. Nah, saat menurunkan semen ini, sopir bernama Jomban mengajak warga lain untuk menurunkan. Nah, saat menurunkan semen, Busmin Sirait berpamitan kepada teman-temannya bahwa dia merasakan dadanya sedikit panas, kemudian keletihan, kemudian ia meminta untuk beristirahat. Namun sampai semen itu selesai diturunkan, ternyata Busmin Sirait tidak juga kembali ke mobil, sementara sopir Jomban akan melanjutkan untuk mengantar semen ke tempat lain. Akhirnya dilakukan pencarian oleh sopir Jomban dengan memanggil Busmin Sirait, namun tidak ada sahutan. Kemudian terus dilakukan pencarian. Sekitar 1 jam kemudian, sopir Jomban melihat ada baju tergantung di pohon. Kemudian setelah dia melirik ke bawah, ternyata disitulah ada jenazah atau Busmin Sirait tergeletak tepatnya di bawah pohon pisang. Menurut informasi dari Camat Simpang Kanan, Sopian menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan tim medis dari Puskesmas Simpang Kanan yang melakukan penanganan, bahwa korban diduga meninggal karena serangan jantung setelah kelelahan. Untuk diketahui bahwa jarak antara Medan dengan Lipat Kajang Atas ini atau Kabupaten Aceh Singkil, kalau menggunakan truk itu hampir 12 perjalanan sepanjang malam. Korban kemungkinan tidak tidur sampai ke Simpang Kanan atau Lipat Kajang Atas ini kelelahan, kemudian bekerja menurunkan semen dan merasa kecapean, akhirnya meninggal dunia. Memang secara usia juga korban sudah cukup berumur, usianya sekitar 56 tahun. Pihak kepolisian juga, menurut informasi yang saya terima, berdasarkan hasil visum, bahwa dalam tubuh korban memang tidak ditemukan tindakan kekerasan, dan selanjutnya korban pada hari kemarin juga sudah dibawa pulang ke rumah duka di Desa Mandumpang, Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil untuk dikebumikan pada hari kemarin atau kemarin malam. Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tsunami News Indonesia, Dede, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, menyita ribuan kosmetik ilegal yang bernilai puluhan juta rupiah. Penyitaan kosmetik itu dilakukan lewat penertiban yang digelar BPOM di 2 daerah, yakni Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka selama 2 pekan. Di mana aksi tersebut dilakukan serentak oleh seluruh BPOM se-Indonesia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Cepi Marlianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Cepi. Baik, terima kasih rekan Firda dan pemirsa Tribuners dimanapun berada. Memang sejak 2 pekan lalu, tepatnya di akhir pekan bulan Juli 2022, Badan Pengawas Obat dan Makanan ataupun BPOM Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, menyita ribuan buah kosmetik ilegal yang bernilai puluhan juta rupiah dari 2 daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kepala Kantor BPOM Pangkal Pinang, Teddy Wirawan, mengatakan penyitaan kosmetik tersebut dilakukan lewat aksi penertiban yang digelar BPOM di 2 daerah, yakni di Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka selama 2 pekan pada Juli kemarin, di mana aksi tersebut dilakukan serentak oleh BPOM di seluruh Indonesia, di mana dengan aksi penertiban ini memang dilakukan pada pekan ketiga dan keempat pada bulan Juli 2022 kemarin. Dari hasil tersebut memang dari aksi penertiban tersebut didapati sekitar 1.279 kosmetik ilegal yang ditaksir harganya mencapai sekitar 27 juta rupiah
di mana dari 1.279 kosmetik ilegal tersebut rinciannya terdiri dari 1.244 buah kosmetik tanpa izin edar, kemudian 13 buah kosmetik mengandung bahan berbahaya, dan 22 buah kosmetik kadaluarsa, di mana ribuan kosmetik tersebut didapati dari 24 sarana distribusi kosmetik yang ada di Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka. Di mana berdasarkan keterangan dari Teddy sendiri, pelaku usaha yang mendapatkan barang kosmetik ilegal tersebut rata-rata mendapatkan kosmetik tersebut dari marketplace ataupun pasar dalam jaringan ataupun online yang saat ini sedang marak-maraknya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di mana dengan adanya aksi tersebut sendiri ditujukan untuk menurunkan tingkat peredaran dan melindungi masyarakat dari kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu kosmetik itu sendiri, di mana memang dari banyaknya kosmetik yang di daerah tersebut rata-rata banyak digunakan oleh masyarakat di dua daerah tersebut. Oleh karena itu BPOM sendiri meminta masyarakat untuk waspada dan teliti dalam memilih kosmetik yang hendak dibeli, di mana memang rata-rata kosmetik tersebut dijual di marketplace ataupun pasar online yang saat ini sedang marak di media sosial. Oleh karena itu memang BPOM sendiri dengan adanya penertiban tersebut, dengan ada 24 tempat ataupun toko yang dirazia kemarin dan didapati sekitar 1.000 lebih barang tersebut, BPOM sendiri tidak mengenakan sanksi, pihaknya hanya memberikan pembinaan kepada para pelaku usaha untuk mendistribusikan kosmetik yang aman dan bermutu dan mematuhi peraturan yang berlaku. Selain itu juga BPOM sendiri mengimbau bagi para pelaku usaha untuk lebih bijak dan teliti dalam memilih supplier ataupun pemasok kosmetik yang dijual. Apabila nantinya ke 24 toko tersebut masih mengulangi perbuatan sama, BPOM sendiri akan memberikan sanksi tegas, di mana pihak sendiri akan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum, di mana memang hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, di mana dapat dipidana penjara selama 15 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar. Tidak kembali. Baik, terima kasih rekan CP Marlianto dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Gagal menyalip kendaraan lain, mobil pickup dengan nomor polisi BN 8754 PQ yang dikendarai oleh Rusnadi, 54 tahun, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Jalan Soekarno-Hatta atau tepatnya di depan Polsek Pangkalan Baru. Kasat Lantas Polres Pangkal Pinang AKP Tony Susanto mengatakan, mulanya mobil pickup melaju dari arah Jalan Koba hendak menuju arah Pangkal Pinang melaju dengan kecepatan tinggi. Saat berusaha mendahului ban sebelah kiri, kendaraan pickup warna putih menabrak median jalan. Nahasnya di jalur sebaliknya datang mobil Toyota Innova berwarna abu-abu dengan nomor polisi BN 1175 PQ yang dikemudikan Sigit Hartanto, membuat laka lantas tak bisa terhindarkan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Rizky Irianda Pahlevi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rizky. Iya, Firda, pada Jumat 5 Agustus kemarin sekitar pukul 10 pagi hari terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua mobil di Jalan Soekarno-Hatta atau tepatnya di depan kantor Polsek Pangkalan Baru. Kejadian tersebut menimpa satu unit mobil pick-up dengan nomor polisi BN 8754 PQ bertabrakan dengan mobil Innova BN 1175BO. Awalnya dari keterangan Kapolsek Pangkalan Baru, AKP Joko Murtono, mengatakan penyebab laka lantas tersebut diduga dikarenakan pengemudi pick-up ini mengantuk. Hal ini dikarenakan dari lokasi kejadian terlihat mobil pick-up ini menabrak median jalan hingga berada di jalur atau arah yang berlawanan sehingga menabrak mobil Innova. Namun saat dikonfirmasi ke pihak Satlantas Polres Pangkal Tony Susanto memastikan untuk laka lantas tersebut bukan dikarenakan pengemudi pick-up dalam kondisi mengantuk. Pihaknya menjelaskan penyebab laka lantas di pick-up yang bernama Rusnadi ini hendak menyalip mobil di depannya dengan cara mengambil jalur kosong yang ada di sebelah kiri.
Namun sayangnya ban depan sebelah kiri pick up ini mengenai trotoar yang ada di sebelah kiri. Hal inilah yang membuat kemudian sopir ini kehilangan kendali atas mobilnya. Hingga akibat hilang kendali itu pun mobil ini bergerak ke kanan sehingga menabrak median jalan atau pembatas tengah jalan, dan nahasnya di arah sebaliknya datang Sigit Hartanto yang mengendarai mobil Innova. Akibat laka lantas ini bagian depan kedua mobil pun rusak parah, khususnya untuk mobil Innova yang bahkan kaca depannya juga harus berhamburan ke aspal. Sedangkan untuk korban Sigit Hartanto, pengemudi dari Innova, juga sempat beberapa menit terjepit di dalam mobil, sedangkan untuk Rusnadi mengalami benturan di hidung. Lalu ada satu orang lagi penumpang mobil pick up yang juga mengalami luka robek di bagian kepala dan patah tangan di sebelah kiri. Sedangkan untuk para korban saat ini sudah ditangani di RSUD Depati Hamzah, sedangkan untuk kedua mobilnya pun saat ini juga sudah berada di kantor Satlantas Polres Pangkal Pinang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kebakaran hebat terjadi di Jalan Poros Objek Wisata Londa, Lembang, Sangbua, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan pada Jumat 5 Agustus. Peristiwa tersebut menghanguskan sebuah rumah panggung milik Yonatan. 4 anggota keluarganya yang terkurung di dalam rumah saat kejadian tewas terbakar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Ridwan Abbas yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ridwan. Baik, Firda. Kebakaran hebat terjadi di Jalan Poros Objek Wisata Londa, Lembang Sangbua, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan pada Jumat 5 Agustus, sekira pukul 21.30 WITA. Peristiwa itu menghanguskan sebuah rumah panggung milik Yonatan. 4 anggota keluarganya terkurung dalam rumah, mengakibatkan mereka tewas terbakar. Diketahui korban antara lain mertua Yonatan, yakni Nenek Sela, umur 60 tahun, istrinya atas nama Noviani Nova, 33 tahun, dan 2 anaknya, Aprilia Sheila umur 4 tahun dan Aprilia Sheryl yang baru berumur 3 bulan lebih. Menurut Kapolsek setempat, Ibtu Yosudarso, kobaran api diduga berasal dari tungku masak yang lupa dimatikan oleh korban. Sebab keluarga itu memang memasak menggunakan kayu bakar. Sementara itu, Joni Patimang alias Papa Jane yang menyaksikan secara langsung kejadian tersebut mengatakan awalnya mendengar suara ledakan berulang kali. Karena penasaran, ia mencari asal suara tersebut dan melihat rumah Bapak Yonatan sedang terbakar. Ia pun berlari ke lokasi kebakaran sambil berteriak meminta pertolongan warga. Bahkan, ia mencoba memberanikan diri menyelamatkan penghuni rumah dengan menerobos pintu dapur. Namun karena pintu rumah terkunci dan kobaran api yang cepat membesar, Joni memutuskan memanggil warga lain. Informasi dihimpun, rumah tersebut hanya terdapat 1 pintu, serta jendelanya dipasangi tali besi. Sehingga kuat dugaan masyarakat, korban tidak bisa menyelamatkan diri karena api bermula dari dapur yang merupakan pintu masuk dan keluar. Saat warga berdatangan, mereka hanya bisa pasrah sebab api sudah sangat besar. Mereka mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Pemadam kebakaran baru tiba di lokasi tak lama setelah menerima laporan warga. 6 armada damkar diturunkan untuk menangani kejadian tersebut. Namun api baru dapat dikuasai sekira 1 jam. Saat api berhasil dipadamkan, nyawa 4 penghuni rumah tak bisa terselamatkan. Selanjutnya korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Pontikun dilakukan identifikasi. Diperkirakan kerugian material mencapai 150 juta. Sekian, Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan Ridwan dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. KPP Pratama Palu mengundang sejumlah pihak dari unsur media, instansi pemerintahan, LSM, akademisi, dan perwakilan tokoh masyarakat dalam public hearing standar pelayanan. Public hearing itu digelar kantor pajak Palu yang terletak di Jalan Muhammad Yamin, nomor 35, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Palu. Ada Muhammad Salam yang akan melaporkan. Salam. Iya, rekan Firda. Dapat kami informasikan bahwa KPP Pratama Palu mengundang sejumlah pihak dari unsur media, instansi pemerintahan, LSM,
akademisi dan perwakilan tokoh masyarakat dalam public hearing standar pelayanan yang dilakukan Rabu kemarin. Public hearing itu digelar di kantor pajak Palu, Jalan Muhammad Yamin, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Perwakilan itu diantaranya tokoh masyarakat oleh Supriyanto, LSM, dalam hal ini Ketua PSMTI Sulawesi Tengah Wijaya Chandra, instansi pemerintah Palu Selatan Cici Megawati, akademisi dari Setia Pancabakti Abdul Rahman Tahir, serta dari unsur media dari Tribun Palu dan LPP RRI Andi Saifullah. Kepala KPP Pratama Palu Bangun Nur Cahya Kurniawan pun membawa tamu undangan untuk office tour alias berkeliling kantor. Tamu undangan pun berkesempatan melihat secara detail masing-masing ruangan yang ada dalam kantor pajak Palu tersebut. Fasilitas kantor pajak Palu antara lain itu ada loket PPT, loket konsultasi, ruang tunggu, layanan mandiri, pojok manginu dan membaca. Selain itu kantor pajak Palu juga ramah anak sebab adanya fasilitas atau ruang bermain anak. Fasilitas lainnya seperti toiletnya pun ada yang khusus untuk penyandang disabilitas. Kemudian Kepala Kantor Pajak Palu, Bangun Nur Cahya Kurniawan mengatakan saat ini kantor pajak di Kota Palu itu menggunakan konsep flexible working space. Dia pun menjelaskan dengan adanya public hearing dapat memberikan masukan maupun saran untuk pelayanan KPP Pratama Palu mendatang. Dia menyebutkan pelayanan publik tentu ingin melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik untuk stakeholder mereka. Kalau dari pelayanan yang diberikan oleh KPP Pratama Palu, dari semua dimensi itu akan bisa meningkatkan kepuasan dari wajib pajak, sehingga ujungnya akan merealisasikan penerimaan pajak. Kepala Kantor Pajak Palu itu berharap public hearing kali ini dapat meningkatkan dan optimalisasi pelayanan-pelayanan yang ada di KPP Pratama Palu. Kemudian harapannya bisa menjadi tujuan, bisa terrealisasikan penerimaan pajak di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu. Diketahui jumlah pegawai di KPP Pratama Palu itu sebanyak 123 orang dengan jumlah wajib pajak itu yang aktif kurang lebih 124.073. Tugas dan fungsi KPP Pratama Palu itu antara lain melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum wajib pajak. Selain itu juga melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak, rekan Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Palu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Setelah vakum selama 4 bulan, kini Bandara Ngloram kembali beroperasi. Maskapai Wings Air pun mendarat perdana dengan mulus di bandara yang terletak di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora tersebut. Wings Air secara resmi telah melayani penerbangan dengan rute Bandara Pondok Cabe, Tangerang Selatan menuju Bandara Ngloram Cepu, Blora, dan sebaliknya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng, ada Ahmad Mustaqim yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ahmad. Halo rekan Ahmad. Rekan Ahmad Mustaqim bisa mendengar kami dari studio? Produksi jagung dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan melampaui target nasional dengan hasil 8,6 ton jagung kering per hektar. Sedangkan target nasional sendiri di kisaran 6,7 ton per hektar. Itu sebabnya Kabupaten Oku sendiri optimis mendukung target 1 juta ton jagung per tahun untuk mendukung program Sumsel Mandiri Pangan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Pos, ada Leni Juwita yang akan melaporkannya. Silakan rekan Leni. Baik rekan Firda, dari Kabupaten Ogan Komering Ulu,
Provinsi Sumatera Selatan kita sampaikan bahwa produksi jagung Kabupaten Ogan Komering Ulu berhasil melampaui target nasional dengan jumlah 8,6 ton per jagung kering per hektar, sedangkan untuk tingkat nasional itu di angka 6,7 ton per hektar. Program ini merupakan penanaman jagung ini merupakan program kemitraan antara pemerintah, kemudian TNI AD yang dalam hal ini melalui Kodiklat TNI AD, kemudian di bawah bimbingan PT Mitra Tanam Sejahtera. Kita informasikan saat ini sudah dibuka sekitar 2.000 hektar lahan jagung di areal pusat latihan tempur milik TNI AD yang tidak difungsikan. Nah, tanah ini sementara dipinjamkan kepada para petani yang akan melakukan tanam jagung di wilayah tersebut. Nah, hingga saat ini sudah 2 kecamatan yang sudah melakukan penanaman demplot atau percontohan di wilayah masing-masing. Dengan keberhasilan OFU yang melampaui target nasional ini merupakan kabar baik bagi Sumatera Selatan. Artinya Kabupaten Ogan Komering Ulu akan menjadi salah satu kabupaten penyumbang jagung terbesar di Sumsel. Dengan demikian, OFU optimis akan menjadi kabupaten yang bisa mendukung program Sumatera Selatan dalam mewujudkan Sumatera Selatan menjadi mandiri pangan. Nah, kemudian kita informasikan dan Puslatur Kodeklat TNI AD Brigjen TNI Suparlan Purwo Utomo IPP MSI menjelaskan bahwa penanaman jagung ini bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan. Kemudian diharapkan juga program ini akan membantu pemerintah Sumatera Selatan dalam mewujudkan program mandiri pangan. Di Kabupaten Oku sendiri, Pejabat Bupati Ogan Komering Ulu Haji Teddy Meluansa SPP MPD menyambut baik program kemitraan penanaman jagung ini, karena dengan hasil yang sudah disumbangkan saat ini merupakan keberhasilan yang luar biasa, sehingga OFU optimis akan menjadi kabupaten penyumbang produksi jagung seperti yang digaungkan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Keberadaan perkebunan jagung ini juga melibatkan PT MTS Mitra Tanam Sejahtera yang dalam hal ini bertindak sebagai pendamping, konseling, dan juga menyiapkan sarana dan prasarana pertanian, sekaligus juga menjamin para petani. Dalam hal ini para petani bisa meminjam dulu, dalam artinya semua fasilitas yang dibutuhkan untuk produksi pertanian jagung itu akan ditanggung dulu oleh pihak dari Mitra Tanam Sejahtera. Kemudian akan dilakukan bimbingan oleh konsultan dari PT MTS. Selanjutnya penanaman akan selalu diawasi sampai jagung berusia 15 hari. Kemudian petani sendiri wajib menjual hasil produksi itu kepada PT Mitra Tanam Sejahtera dengan harga yang bersaing. Setelah mendapatkan hasil dari kebun jagung ini, para petani baru akan membayar ongkos-ongkos produksi yang telah dikeluarkan oleh PT Mitra Tanam Sejahtera. Selain itu juga kita informasikan bahwa petani di sini juga dimasukkan dalam asuransi. Kemudian juga apabila gagal panen juga ada asuransi yang akan membantu memfasilitasi para petani. Demikian rekan Firda, kembali ke studio.
Baik, terima kasih rekan Leni Juwita dari Sriwijaya Post atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners liputan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Leni dari PJ Bupati Oku, Haji Teddy Melwansyah, kemudian Komandan Puslatpur Kodik TNI AD Brigjen TNI Superlan Purwo Utomo. Berikut liputannya untuk Anda. Ini merupakan langkah konkret dan langkah nyata bentuk dukungan kami, masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu, dalam rangka mendukung program Pak Gubernur, Gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Nah inilah langkah konkret dan langkah nyatanya. Karena kami ingin merubah mindset masyarakat Oku yang selama ini sebagai pembeli, kita akan ubah perlahan-lahan sebagai penghasil. Dan kami ke depan akan mencoba mendukung juga program pemerintah dalam rangka meningkatkan ekspor jagung yang ditargetkan tahun ini 1 juta ton per tahun. Kami akan bantu dan dorong dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, paling tidak kami bisa masuk target kami 50% dari yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau memang nanti program ini jalan. Karena setelah kami berbincang-bincang dengan teman-teman dari formulasi yang luar biasa, bahwa dengan treatment dan formulasi dari teman-teman ini, satu hektar itu diharap mampu nanti menghasilkan jagung kurang lebih 8 sampai 10 ton. Puslapur dalam ini Kodikat TNI PT Mitra Tanam Sejahtera setahun yang lalu untuk pengelolaan lahan-lahan yang tidak berfungsi di wilayah jajaran Puslapur sebanyak 2.000 hektar. Tapi sampai saat ini baru bisa terlaksana sekitar 400 hektar. Kami berharap kerjasama ini bisa membantu pemerintah daerah untuk menciptakan lapangan kerja dan menyukseskan program gubernur, yaitu merubah mindset klim. Setelah vakum selama 4 bulan, kini Bandara Ngloram kembali beroperasi. Maskapai Wings Air pun mendarat perdana dengan mulus di bandara yang terletak di Kecamatan Cepu, Blora tersebut. Wings Air secara resmi telah melayani penerbangan dengan rute Bandara Pondok Cabe, Tangerang Selatan, menuju Bandara Ngloram Cepu, Blora, dan sebaliknya. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng, ada Ahmad Mustaqim yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ahmad. Kami saksi laporkan setelah vakum selama 4 bulan, kini Bandara Ngloram kembali beroperasi. Maskapai Wings Air pun mendarat perdana dengan mulus di bandara yang terletak di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Nah, Wings Air ini secara resmi telah melayani penerbangan dengan rute Bandara Pondok Cabe, yaitu Tangerang Selatan menuju Bandara Ngloram, Blora. Nah, sebenarnya mulai Jumat kemarin ya, tanggal 5 Agustus 2022. Penerbangan ini dilayani selama 1 kali dalam seminggu pada hari Jumat. Untuk rutenya kembali keberangkatan pesawat dari Pondok Cabe ke Ngloram itu pada pukul 11.20, kemudian dari Pondok Cabe Ngloram ke Pondok Cabe keberangkatan pesawat pada pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Untuk pendaratan kemarin juga sempat tertunda ya karena menunggu rute Pondok Cabe di Purbalingga yang dari dijadwalkan 13.35 menjadi 14.40 waktu Indonesia Barat. Nah, dengan beroperasinya Bandara Ngloram ini diharapkan mampu mengembangkan kawasan Blora dan sekitarnya. Bupati Blora Arif Rahman juga berharap adanya penerbangan ini mampu mendukung kawasan dari mulai Tuban, Kembang, Bojonegoro, Kabupaten Ngawi, hingga Grobogan, Pati, dan untuk berkembang. Nah, kemudian dari sektor wisata hingga sektor lain yang memang bisa diajak oleh untuk menikmati sarana daripada Bandara Ngloram ini sendiri. Dari Kepala UPBU Dewadaru, Riyadi Zawan juga mengaku senang dengan kembalinya beroperasi Bandara Ngloram ini. Nah, untuk waktunya juga cukup 1,5 jam ya. Untuk sementara jadwal penerbangan juga baru hari Jumat. Kemudian ini juga termasuk uji coba karena menghadapi harga yang lumayan, harga tiketnya di 1,6 juta yang sebelumnya di angka 1,8 juta. Nah, kenaikan ini juga dikarenakan aftur yang sedang tinggi, otomatis kemudian akan berimbas pada harga tiket itu sendiri.
Dari pihak Wings Air pun juga mengaku senang dengan sambutan yang dilakukan oleh Pemkab Blora dalam pendaratan Wings Air perdana di Bandara Ngloram. Mungkin itu yang bisa kita laporkan dari Tribun Jateng. Begitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Ahmad Mustaqim dari Tribun Jateng atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Bupati Blora Arif Rohman dan Kepala UPBU Dewa Daru Aryadi Widiawan. Berikut liputannya untuk Anda. Berupaya bagaimana dibukanya penerbangan Wings Air dari Cepu ke Pondok Cabe ini nantinya bisa membawa dampak untuk ekonomi, pariwisata atau dampak-dampak yang lainnya. Memang kita harus bekerja keras karena tadi disampaikan bahan bakarnya naik sehingga tiketnya naik. Kalau dulu kan nggak sampai 1 juta ya, sekarang 1,5 sekian. Nah, ini yang mengakibatkan kadang minat untuk naik pesawat ini agak berkurang. Nah, ini sementara mungkin nanti diisi dari ASN kita atau dari perusahaan-perusahaan, nanti kita roadshow lah. Kita akan surati pemda-pemda yang sekitar untuk kalau ada perjalanan dinas ya bisa naik pesawat. Begitu juga dari perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar Cepu, Blora, atau kemudian dari Bojonegoro ini untuk memanfaatkan adanya penerbangan dari Wings Air. Mungkin pernah ada rencana untuk fisik dari jadi skema itu memang karena ya, tadi kita sudah mendarat secara mulus ya dari Pondok Cabe ke Bandara Ngloram. Tadi kurang lebih 1,5 jam. Untuk jadwalnya apakah hari Jumat saja, Pak? Sementara karena ini masih mencoba ya pasarnya. Pertama Wings Air perdana ke sini, terus yang kedua juga baru dibukanya Pondok Cabe. Karena tadi juga baru perdana Pondok Cabe melayani penumpang. Ya, selama ini kan hanya khusus ya. 9 jemaah haji asal Kabupaten Manggarai yang diberangkatkan pada 17 Juni sudah tiba di Ruteng seusai melaksanakan ibadah haji di Mekah, Arab Saudi selama hampir 1 bulan. Kembalinya 9 jemaah haji ini mendapatkan sambutan hangat dari pihak keluarga dan diterima secara resmi oleh Bupati Manggarai Heribertus di Aula Ranaka Kantor Bupati Manggarai pada Jumat 5 Agustus. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores, ada Charles Abar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Charles. Oke, baik rekan Firda, dan selamat siang sahabat Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, kemarin pada tanggal 5 Agustus 2022, 9 jemaah haji asal Kabupaten Manggarai telah tiba di Ruteng setelah melewati keberangkatan dari Jawa Timur menuju ke Bandar Udara Komodo Labuan Bajo. Ya, 9 jemaah haji ini yang diberangkatkan pada tanggal 17 Juni tahun 2022. Keberangkatan jemaah haji ini difasilitasi langsung oleh petugas dari Kementerian Agama Kabupaten Manggarai. Ya, keberangkatan dari jemaah haji ini pada tanggal 17 Juni tahun 2022 melewati Bandar Udara Komodo Labuan Bajo, kemudian sehingga akan melakukan persinggahan di asrama haji yang ada di Jawa Timur. Ya, keberangkatan dari jemaah haji ini pada tanggal 17 dilepas secara resmi juga oleh Sekda Kabupaten Manggarai yaitu Pansi Jahang. Ya, pada pemulangan kemarin nampak kami lihat ada antusias yang sangat tinggi dari pihak keluarga. Mereka mendatangi Aula Ranaka Kantor Bupati Manggarai. Ya, sambutan hangat dari keluarga ini, dari 9 jemaah haji ini juga dilakukan penerimaan secara resmi oleh pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Bupati Manggarai Heribertus Geraldus Lajunabit di Aula Kantor Bupati Manggarai. Ya, sempat kami menemui petugas atau panitia penyelenggara haji dari Kementerian Agama Kabupaten Manggarai yaitu Bapak Haji Abdul Mutalim mengatakan bahwa pemulangan dari keberangkatan hingga pulang
Halo, rekan Charles. Pulangnya jemaah haji ini dalam keadaan sehat walafiat dan mampu menjadi penerang dan pendoa bagi semua umat muslim dan seluruh masyarakat Kabupaten Manggarai. Ya, sementara lebih lanjut Abdul Mutalim juga menjelaskan keberangkatan 9 jemaah haji ini merupakan dari daftar tunggu keberangkatan haji tahun 2013. Sementara untuk diketahui juga bahwa daftar tunggu keberangkatan haji dari Kabupaten Manggarai sejak tahun 2013 hingga 2022 berjumlah 475 jemaah. Ya, dapat diketahui juga bahwa dari 475 jemaah yang daftar tunggu ini ada beberapa jemaah haji yang sudah meninggal sebelum tanggal keberangkatan. Ya, Bupati Manggarai menerima secara resmi 9 jemaah haji ini, mengharapkan semoga 9 jemaah haji ini membawa berkat kepada sesama umat muslim di Kabupaten Manggarai dan juga masyarakat Kabupaten Manggarai pada umumnya. Ya, demikian rekan Firda dan kami kembalikan kepada studio. Baik, terima kasih rekan Charles Abar dari Tribun Flores atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono memimpin pasukan laut pada operasi pendaratan amfibi di Pantai Todak, Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Latihan Super Garuda Shield yang menerjunkan 778 prajurit TNI AL ini merupakan latihan bersama untuk menjalin hubungan bilateral antara Indonesia, Amerika, dan Singapura. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam. Ada Febri Yuanda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Febri. Baik, terima kasih rekan Firda, Tribunas, teman-teman Anda berada. Kali ini saya melaporkan langsung di wilayah Dabo Singkep ya, di mana tempat berlangsungnya latihan gabungan bersama Super Garuda Shield 2022 ya, yang mana saat ini datang langsung Panglima TNI Andika Perkasa yang melihat langsung bagaimana situasi atau latihan bersama ini berlangsung di Pantai Todak, Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Tribunas. Jadi saat ini meskipun hari diguyur hujan lebat, ada beberapa kendala seperti tertundanya beberapa hal, namun tidak membuat ya, khususnya para tamu juga banyak yang hadir, tidak membuat para tamu ini untuk selangkah pun lari ataupun meninggalkan lokasi, karena memang dengan situasi menegangkan dari bunyi ledakan, dari penerjun payung dari para prajurit, dari pesawat tempur yang lewat itu menjadi momen tersendiri, momen yang langka bagi para tamu yang hadir ataupun warga Lingga yang menjadi tamu yang hadir untuk melihat langsung bagaimana momen latihan bersama yang melibatkan negara asing ini seperti Amerika dan Singapura ini berlangsung di Pantai Todak, Tribunas. Jadi untuk saat ini memang yang pasukan laut yang dipimpin oleh Laksamana Yudo ini memang sangat memberikan aksi yang menarik ya bagi para tamu hadirin yang memang jarang sekali melihat hal-hal yang seperti ini. Tribunas, ketangkasan prajurit pun terlihat dari pada saat pendaratan yang dipimpin oleh Laksamana Yudo ini, pendaratan amfibi ke Pantai Todak, sehingga banyak sekali para tamu yang mengabadikan momen tersebut meskipun diguyur hujan lebat, Tribunas. Jadi beberapa tamu juga tidak melewatkan kesempatan ya untuk berbagi momen atau memanfaatkan momen itu untuk mengambilkan lewat telepon genggam mereka, ataupun bahkan ada yang beruntung bisa berfoto bersama dengan Panglima TNI yang memang jarang sekali ya, hanya bisa dilihat di TV-TV, namun saat itu hadir di depan langsung dengan gagahnya Panglima TNI dan dengan humble-nya juga mempersilahkan ya para tamu hadirin untuk bisa berfoto bersama dengan dia. Begitu rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Panglima TNI Andika Perkasa. Berikut liputannya untuk Anda. Saya lihat tadi
di akhir latihan dari US Marine Expeditionary Unit dan elemen dari TIFIP dan infanteri marinir kita, sangat terasa betapa mereka ini kemudian menjadi dekat, walaupun ngomongnya kurang, karena memang bagi kita nggak penting. Kita berharap semua bisa, dan mudah-mudahan dari interaksi tadi anggota kita, mereka juga bisa menjalin persahabatan. Itu tujuan utamanya, lebih ke interaksi dan menjalin pertemanan. Oh, saya sangat bangga. Saya sangat bangga terhadap prajurit-prajurit TNI Angkatan Darat yang jumlahnya ada sekitar 1.995, hampir 2.000. Kemudian TNI Angkatan Laut 733. Pemkab Bulungan merevisi rencana tata ruang wilayah atau RT/RW seiring adanya rencana perluasan kawasan industri Park Indonesia atau KIPI Tanah Kuning Mangkupadi di Tanjung Palas Timur, Bulungan. Sekretaris Daerah Bulungan, Risdianto, menuturkan bahwa Pemkab Bulungan akan sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam upaya percepatan pembangunan kawasan industri. Menurut Risdianto, penyusunan tata ruang wilayah juga menjadi bagian upaya untuk percepatan pembangunan kawasan industri, begitu juga dari sisi perizinan. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada Georgie Santana Silalahi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Georgie. Baik, selamat siang Tribuners, selamat siang Firda. Benar, saat ini Pemkab Bulungan lagi berjibaku rencana tata ruang wilayah direvisi. Hal itu dilakukan seiring adanya rencana perluasan kawasan industri Park Indonesia di Tanah Kuning Mangkupadi Tanjung Palas Timur. Bahwasannya Sekretaris Daerah Bulungan Risdianto menyampaikan ini adalah langkah yang dimana untuk sejalan dengan pemerintah pusat untuk upaya percepatan pembangunan kawasan industri yang juga merupakan proyek strategi nasional Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Bagaimanapun juga ia berharap dan terus berupaya bersama jajaran OPD Pemkab Bulungan menciptakan iklim yang kondusif untuk kegiatan investasi di Bulungan. Dan menurut Risdianto, penyusunan tata ruang wilayah ini juga menjadi bagian upaya untuk percepatan pembangunan industri dari sisi perizinan. Sebab kalau dahulunya itu izin lokasi, sekarang berubah menjadi KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Dan Risdianto juga mengingatkan kepada OPD terkait supaya perizinan juga bisa berkesinambungan dengan Kemenko Marves, yang dimana dalam rapat beberapa minggu lalu menyatakan bahwa Menko Marves menekankan kepada kementerian ataupun lembaga untuk mempercepat proses perizinan supaya nantinya setiap perencanaan pembangunan di PSN, khususnya di Tanah Kuning Mangkupadi, yaitu proyek KIPI, bisa sejalan dengan pemerintah pusat. Dan menurut Risdianto, untuk penyesuaian tata ruang dilakukan karena ada penambahan luas lahan seluas 380 hektar oleh PT Kalimantan Industrial Park Indonesia atau KIPI. Menurutnya secara keseluruhan luas wilayah kawasan industri itu ada sekitar 10.100 hektar, tetapi sesuai rencana ke depan bisa dikembangkan hingga 30.000 hektar. Dan Risdianto juga meyakini penambahan wilayah ini akan tetap berpedoman pada tata ruang wilayah yang seluas 10.100 hektar. Dan apakah perluasan ini dimungkinkan untuk dilakukan? Menurut Risdianto meyakini hal tersebut dan memastikan bahwa sinergitas antara Pemkab Bulungan dengan juga Pemprov Kaltara akan dimungkinkan untuk dilakukan secepat mungkin. Tetapi ia mengatakan untuk penambahan luasan wilayah ini harus tetap melalui kajian terlebih dahulu. Sebab ini yang dimana menjadi atensi pemerintahan provinsi Kalimantan Utara dan juga pemerintahan Kabupaten Bulungan dengan pemerintah pusat, yaitu di Kementerian Kemenko Marves. Terpisah, menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, yaitu Bapeda Litbang,
Iwan Sugianta menambahkan jika mengacu pada RT RW saat ini luasan kawasan industri itu memang masih 10.100 hektar. Namun dalam perjalanannya Presiden RI sempat menyampaikan, yaitu Bapak Jokowi, luasan tersebut masih bisa ditambah dengan catatan yaitu mencapai 30.000 hektar, yang dimana juga kalau sampai 30 hektar itu bisa direvisi, tetapi pihaknya meminta harus mengikuti aturan yang ada, karena pasti akan ada arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Dan Iwan menuturkan kalaupun RT RW itu direvisi dilakukan dengan secepat mungkin dan perlu masih menunggu arahan secara teknis oleh pemerintah pusat, RT RW ini bisa saja ditetapkan. Tapi jika melihat ke belakang menurut arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait hal tersebut harus dilakukan pengkajian lebih lanjut. Demikian jeda yang bisa dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Terima kasih rekan Georgie dari Tribun Kaltara atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Banjarmasin, saudara. Sebanyak 228 peserta meramaikan lomba pategangan layangan di lapangan 5 Desember Marabahan, Kabupaten Barito Kuala pada Sabtu 6 Agustus hari ini. Adu ketangkasan bermain layang-layang kembali digelar setelah vakum di 2 tahun terakhir atau selama pandemi COVID-19 berlangsung. Kepala Dispor Budpar Batola Sabirin mengatakan tujuan berlangsungnya perlombaan ini untuk melestarikan kebudayaan dan olahraga tradisional di masyarakat. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Pos, ada Muhammad Tabri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Tabri. Ya, baiklah Firda dan juga Tribuners, dapat dilaporkan bahwasannya setelah sempat vakum di 2 tahun terakhir, gelaran festival layang-layang di Kabupaten Barito Kuala kembali digelar. Ya, ajang ini sendiri digelar selama 3 hari, dimulai dari Jumat kemarin, kemudian penutupan pada Minggu besok. Ya, kegiatan ini sendiri diikuti setidaknya 228 pelayang dari berbagai kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan, termasuk sejumlah peserta juga ada hadir dari Kalimantan Timur atau provinsi tetangga dari Kalimantan Selatan sendiri. Tujuan daripada digelarnya lomba layang-layang ini sendiri guna mengetahui dan juga mempopulerkan kembali olahraga tradisional yang ada di masyarakat. Karena sejauh ini baik anak-anak maupun orang tua banyak disibukkan dengan gadget. Itu salah satu tujuan daripada terlaksananya perlombaan ini. Pada perlombaan ini pula tidak sekedar untuk rame-rame, namun juga ada hadiah yang disediakan untuk para pemenang yang mengikuti kompetisi adu betegangan ini atau adu layang-layang, yaitu ada sekitar 14 juta rupiah uang tunai dan juga trofi yang disiapkan untuk para pemenang yang mengikuti ajang ini. Ya, untuk mengikuti ajang ini sendiri telah dibuka pendaftaran sekitar 1 bulan yang lalu, kemudian ada sejumlah persyaratan yang juga diberikan oleh panitia, baik itu ukuran layang-layang, benang yang digunakan, dan juga durasi waktu saat adu layang-layang di udara. Di hari pertama pelaksanaan, kegiatan berjalan cukup lancar, namun karena terkendala cuaca angin yang kurang mendukung, masih belum maksimal, sehingga saat ini perlombaan masih berlangsung di lapangan 5 Desember Marabahan dan akan berakhir pada besok hari. Harapan lain juga dari kegiatan ini bisa menjadi sektor pariwisata di Kabupaten Barito Kuala untuk sebagai daya tarik masyarakat luar yang datang ke sini, karena di beberapa tahun yang lalu juga diadakan festival layang-layang dengan skala internasional yang berlangsung di Kecamatan Jijangkit. Kesempatan itu sendiri digunakan oleh sejumlah pelayang bahkan dari mancanegara datang ke Kabupaten Barito Kuala untuk mencoba sensasi bermain layang-layang di kawasan Kabupaten Barito Kuala. Ya, mungkin itu yang dapat saya laporkan, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Tabri dari Banjarmasin Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Pria berinisial SAP 43 tahun kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum dengan mendekam di balik jeruji besi. Hukuman itu ia terima setelah diduga melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan jumlah korban sebanyak 8 orang.
Dilaporkan keseluruhan korban dari aksi predatornya itu merupakan bocah laki-laki. Tindakan tak terpuji itu terjadi di Dusun Teluk Kumbik, RT 2, RW 1, Kabupaten Kepulauan Anambas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Rahmat Aizullah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Noven Simanjuntak dari Tribun Batam. Tribuners, silakan rekan Noven Simanjuntak. Ya, baik. Terima kasih untuk rekan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Perlu kami laporkan bahwa terkait adanya penangkap satu pria berinisial SAP dengan usia 43 tahun oleh Polres Kepulauan Anambas pada Kamis 4 Agustus 2020 dalam penetapan tersangka pelaku. Ia diduga melakukan pencabulan terhadap 8 anak umur yang juga di mana terlibat dalam kasus tersebut. Kapolres Anambas Syafruddin Semidang Sakti menerangkan bahwa untuk jumlah pelaku ada sebanyak 8 anak bocah laki-laki dan juga pada pelaku merupakan pekerja buruh kasar di desa Teluk Kumbik dan korban dari pelaku ya 12. Tentu Kapolres Semidang juga menjelaskan bahwa kronologi penangkapan atau diketahuinya tindakan aksi pelaku itu pada saat pelaku ingin mengajak salah satu korbannya itu untuk memanen petai di kebun, namun sangat sayang sekali didengar oleh salah seorang saksi yang kemudian diketahui merupakan orang tua dari si korban. Dan pada saat dia mendengarkan percakapan antara pelaku dengan korban, pelaku hendak mengajaknya ke kebun untuk memanen petai dengan menerangkan sejumlah percakapan yakni untuk melakukan tindakan asus spontan. Orang tua pelaku, si saksi meneriaki si pelaku dan memintanya untuk pergi dan mengusirnya dan menarik korban. Setelah itu kemudian si pelaku, si saksi melaporkan aksi niatan daripada pelaku kepada perangkat desa baik RT dan RW di desa di Dusun Teluk Kumbik, dan akhirnya pelaku diamankan oleh Polsek Kecamatan Jemaja saat itu, dan oleh Polsek Kecamatan Jemaja dimintai keterangan dan diserahkan kepada Polres Kepulauan Anambas. Firda dan juga rekan Tribuners perlu diketahui bahwa untuk modus operandi daripada pelaku yakni dengan mengiming-imingi sejumlah uang dan juga sejumlah barang, namun dengan di bawah ancaman akan dibunuh apabila melaporkan aksinya tersebut kepada pihak lain si korban, begitu. Ada sejumlah alat bukti yang telah diamankan oleh pihak polisi, yakni ada 2 botol dalam bentuk mineral yang kosong, yang kemudian di mana pada saat melancarkan aksinya pelaku menuangkan minyak goreng ke dalam salah satu botol dan ikan untuk
alat kelamin daripada si korban untuk dilakukan oral seks seperti itu. Lalu kemudian semakin diperdalam kembali oleh pihak kepolisian bahwa terdapat juga 4 korban anak itu diduga disodomi oleh pelaku, namun pihak polisian Polres Anambas telah mencoba untuk melakukan visum ke rumah sakit RSUD Jemaja, namun hasil tersebut tidak lagi ditemukan adanya robekan karena memang sudah berlangsung lama kejadian tersebut, karena memang diketahui aksi dari pelaku ini sudah berlangsung dari Agustus 2021 hingga Juni 2022. Namun pada aksi yang ke-9 terhadap salah satu korban di bulan Juli yang lalu tidak dapat lagi dilakukan karena memang langsung diketahui oleh saksi ataupun orang tua korban. Dan tentunya si pelaku ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Kepulauan Anambas dengan disangkakan minimal penjara 5 tahun dengan paling lama 15 tahun dan juga denda 5 miliar. Demikian Firda dan juga tribun kami dari Kabupaten Kepulauan Anambas. Baik, terima kasih rekan Noven atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pengendara mengeluhkan perbaikan jalan lintas Sumatera di Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Pasalnya jalan yang dilakukan perbaikan tersebut, tambal sulam itu, setelah dikeruk oleh pekerja, belum ditutupi aspal kembali hingga sebulan lebih. Akibatnya menimbulkan bermacam masalah, seperti mengganggu aktivitas lalu lintas, memicu kerusakan kendaraan, hingga dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel. Ada Rahmat Aizullah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Baik, Firda dan juga Tribuners, di sepanjang jalan lintas Sumatera, wilayah Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, memang saat ini sedang dilakukan perbaikan tambal sulam. Salah satu titik lokasi pengerjaan tambal sulam yang saya pantau yaitu berada di Desa Remban, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musirawas Utara. Firda dan juga Tribuners, sejumlah pengendara yang kami jumpai memang mengeluhkan kondisi jalan ini, yang mana sudah dikeruk aspalnya, tetapi tidak langsung ditutupi aspal kembali. Bahkan menurut informasi dari warga setempat, kondisi jalan yang sudah dikeruk ini dibiarkan saja begitu hingga sebulan lebih. Akibat dari kondisi ini, banyak masalah yang ditimbulkan, mulai dari gangguan aktivitas lalu lintas, kemudian juga dapat memicu kerusakan kendaraan. Karena informasi yang saya dengar, sudah banyak kendaraan khususnya sepeda motor yang pecah ban saat melewati lubang-lubang jalan ini. Kemudian juga dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan, Tribuners, dari kondisi ini. Ada warga setempat menyebutkan bahkan sudah 2 kali dia menolong pengendara sepeda motor terbalik di lokasi ini. Namun hanya mengalami luka ringan, tidak sampai fatal begitu. Tidak hanya pengendara yang mengeluhkan, warga setempat juga mengeluhkan banyaknya debu yang ditimbulkan dari aktivitas tambal sulam aspal yang terbengkalai ini, Tribuners. Sehingga pengendara dan warga setempat mengharapkan agar lubang-lubang jalan ini segera ditutupi aspal kembali agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Dari Kabupaten Musirawas Utara, Rahmat Aizullah, Tribun Sumsel melaporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Rahmat dari Tribun Sumsel atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firdananda, peserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat weekend, sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!